Iya. Bu Mai Diana, silakan Bu Mai. Singkat, 15 sampai 20 menit lah. Ya Bu ya, Bu Musrifah ya. Insya Allah Bu, Ya usahakan. silakan Bu Mai. Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat hari ini dan penuh semangat. Hari ini kita sudah masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ketua kelas boleh disiapkan ya, Mbak Irjan. Boleh Irjan? Ya Bu, seluruhnya siap gerak. Kepada Ibu Guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat untuk anak-anak dan untuk kita semua ke depannya. Boleh sama-sama kita baca ya, semua ambil sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, amin. Alhamdulillah. Anak-anak Ibu semuanya, untuk menghemat waktu, Ibu absennya nggak usah panggil namanya satu-satu. Coba lihat teman di sampingnya, ada yang nggak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya. Seperti biasa, nah, kita literasi dulu. Anak-anak Ibu boleh membacakan surah pendek aja, nak. Surah Al-Ikhlas boleh ya. Ayo, 1, 2, ya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Ditambah lagi tahfiz Qur'annya ya, nak ya. Sedikit-sedikit, insya Allah lama-lama semakin banyak hafalannya. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Nah, sebelum Ibu masuk ke pelajaran kita beriman kepada Allah, Ibu punya pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa membangkitkan rasa ingin tahu anak-anak Ibu semuanya tentang materi kita. Coba perhatikan, udah kelihatan ya? Mengapa kita percaya bahwa Allah itu ada? Mengapa ya kita percaya bahwasanya Allah itu ada? Dalam pemikiran anak-anak semuanya selama ini mungkin Allah itu tidak terlihat, Bu. Tapi kenapa kita percaya ada? Allah itu ada. Ada yang bisa jawabnya? Nak, coba pikirkan sebentar. Kenapa kira-kira kita itu percaya bahwasanya Allah itu ada? Saya, Bu. Iya, siapa itu? Rahmi. Saya, silakan, Bu. Nak. Ya, silakan Iya, saya. Bu. Kita percaya Allah itu ada, Bu, karena semua ada alam semesta ciptaan Allah, Bu. Seperti langit, bumi, kemudian semua isinya, Bu. Baik itu hewan, tumbuhan. Nah, itu dia, Bu, jawabannya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nausna ya. Ada yang lain yang mau tambahkan? Kira-kira ada jawaban yang lain? Cukup? Cukup. Ya, pertanyaan pemantik ini ibaratkan kita seperti
pretest ya nak. Jadi sebelum kita sajikan pelajarannya, Ibu ajak anak-anak berpikir ya, supaya anak-anak terpacu untuk lebih tahu lagi materi kita. Seperti itu ya. Yang lain boleh dipikirkan nanti jawabannya. Nah, dan selanjutnya sebelum masuk ke materinya, Bu Me akan sampaikan tentang kompetensi dasar dari materi pelajaran kita ini. Untuk KI 3 bagian pengetahuan, memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Untuk KI 4 berupa keterampilan melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. Lalu apa tujuan dari pembelajaran kita? Setelah kita belajar tentang materi ini, anak-anak Ibu semuanya diharapkan untuk mampu mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang ada di sekitar rumah dan di sekolah dengan tepat. Lalu anak-anak semuanya nanti diharapkan dapat menjelaskan bukti adanya Allah sesuai dengan surah Al-An'am ayat 102 dengan benar. Insya Allah jika waktu memungkinkan di tujuan pembelajaran yang kedua akan kita bahas, tapi jika tidak memungkinkan maka akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya nak. Nah, kemudian kita kembali literasi ya, ada literasi digital. Anak-anak boleh simak sedikit video yang Ibu tampilkan. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Bu. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Guru dan Syamil, mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Kami ingin menjenguk Dodo, Bu. Sudah 2 hari. Hai, Do. Assalamualaikum. Bedroom deh. Kok kuenya berantakan? Nah, Dede tahu. Kak Dodo tadi ingin menyembunyikan kue itu dari Dede ya. Tapi Kak Dodo... Tuhan itu, kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga dan mengatur segala sesuatu. Terus, jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dede yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dedek, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh Sudah bilang, kakak sedang sakit. Oke, alhamdulillah sudah diperhatikan tadi ya nak. Nah, sedikit Ibu beri penjelasan tentang video yang ditayangkan tadi sesuai dengan materi kita beriman kepada Allah. Nah, yang dibahas di dalam video tersebut adalah bagaimana cara kita mengenal Allah melalui alam semesta. Anak-anak Ibu semuanya.
Mengenal Allah dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan melalui alam semesta, yang kedua melalui Al-Quran, dan yang ketiga melalui Asmaul Husna. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satunya dulu, yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, di alam semesta ini, ya seperti yang ditanyakan oleh Dede di dalam video tersebut, Bu, ada yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang tidak dilihat itu tidak ada. Ya, sesuatu yang dilihat itu tidak ada. Nah, bagaimana dengan Allah? Sama sekali tidak bisa kita lihat. Lalu bagaimana jawabannya? Semua yang tidak dilihat tidak ada. Pertanyaan seperti ini, anak-anak ibu semuanya. Walaupun Allahnya tidak terlihat, tapi dari semua isi alam yang anak-anak lihat selama ini di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda langit. Siapa yang mampu untuk menciptakan semuanya apabila Allah yang Maha Esa itu tidak ada? Ayo, siapa yang mampu menciptakannya? Ada yang mampu menciptakannya selain Allah? Tidak, Bu. Tidak ada yang mampu. Artinya apa, Nak? Bahwasanya walaupun Allah tidak dapat dilihat, tapi semua isi alam yang dapat kita lihat menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada. Kenapa? Allah merupakan Al-Khaliq, Maha Pencipta. Tapi manusia juga ada yang menciptakan, Bu. Iya, benar. Tapi kita lebih tepat menyebutkan bahwasanya manusia hanya membuat dan menghasilkan berupa hasil karya, hasil pikiran. Apa yang mereka pikirkan menggunakan akal yang mereka dapat, akal yang mereka miliki, kepunyaan dari Allah. Seperti itu ya, Nak. Oke ya, lanjut ya. Sudah paham untuk bagian yang itu ya? Bagian dari videonya sudah paham. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ibu punya gambar kembali ya. Ibu ada gambar, boleh diperhatikan. Nah, ada gambar yang pertama. Tuh, bisa kelihatan gambarnya ya. Ada gambar di situ. Boleh Ibu minta kepada anak Ibu Irda, ada Irda? Irda hadir, Irda? Hadir, Ibu. Boleh disebutkan, Nak, ciptaan Allah ya. Kita bedakan ciptaan Allah dengan hasil buatan manusia. Nah, dari gambar yang pertama, Nak Irda ada lihat apa di situ Allah, Nak? Ada manusia, ada hewan, dan ada juga tumbuhan, Bu. Oh, ada manusia ya. Manusianya Gitu, sembunyi Bu. di dalam rumah ya, Nak ya. Iya ya. Oke, terima kasih, Nak Irda. Selanjutnya di gambar yang kedua, Nak Sekar ada, Nak Sekar? Ada, Bu. Oke, silakan disebutkan, Nak. Bedakan antara ciptaan Allah dengan buatan manusia yang Nak Sekar lihat di gambar yang kedua. Silakan, sayang. Ada gambar gunung, Bu. Sungai, pohon, ada rumah. Matahari. Ya. Bu. Iya, terima kasih ya. Nah, perlu Ibu pertegas kembali ya, sayang ya, bahwasanya ciptaan Allah adalah yang ada di gambar, ada gunung, matahari. Kalau rumah bukan ciptaan Allah ya, Nah, tapi buatan manusia. Hanya bahan dasarnya, bahan bakunya mengambil dari ciptaan Allah ya, mulai dari pepohonan seperti itu. Terima kasih ya, bagus sekali anak-anak Ibu semuanya. Nah, dari anak-anak yang diperhatikan dari gambar, semua yang anak-anak lihat bahwasanya isi alam semesta merupakan bukti bahwasanya Allah itu ada. Nah, dari gambar yang anak-anak perhatikan, ya, gambar yang ditayangkan, dari video yang sudah anak-anak lihat, ada yang masih ragu bahwasanya Tuhannya itu ada? Ibu nggak ragu lagi, Bu. Udah nggak ragu lagi, udah yakin ya. Nah, sudah yakin artinya kita sudah beriman. Nah, makanya rukun iman yang pertama adalah beriman kepada
Allah. Ada berapa rukun iman, Nak? 6, Bu. Ada 6. 6. Hartini ada Hartini? Ya, Bu. Ya, boleh disebutkan sayang urutan rukun imannya yang 6 boleh? Boleh, Bu. Rukun iman ada 6. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat Allah. 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. 4, beriman kepada rasul-rasul Allah. 5, beriman kepada hari kiamat. Dan 6, beriman kepada takdir Allah, Bu. Oke, terima kasih sayang. Alhamdulillah. Nah, beriman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang pertama, paling pokok dari keimanan kita. Seperti itu ya. Nah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Apa sih arti iman? Iman artinya apa ya? Anak-anak Ibu, ada yang bisa jawab? Mungkin Budi ada, Budi? Iman artinya percaya, Bu. Oh, pinter. Terima kasih, Nada Rahana. Iman artinya percaya. Nah, kalau kita lanjutkan pertanyaannya, apa arti beriman kepada Allah, Nak? Percaya dan yakin akan adanya Allah, Bu. Oke, good. Terima kasih. Alhamdulillah. Iman artinya percaya. Jadi beriman kepada Allah berarti kita yakin dan percaya bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak kita akan melakukan diskusi. Boleh membentuk kelompok seperti yang sudah ditentukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, panduannya seperti ini. Kita ada beberapa kelompok, ya, ada 6 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Kerjakan tugas diskusi untuk nomor 1 dan nomor 2. Kelompok selanjutnya, kelompok 4, 5, dan 6, silakan dikerjakan tugas diskusinya untuk nomor 3 dan nomor 4. Ibu kasih waktu 7 menit cukup, ya. Silakan dikerjakan. Sudah ada yang selesai, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Boleh dari kelompok mana duluanan yang Kelompok mau 2, Bu. Kelompok membacakan, mempresentasikannya, Nak? Kelompok 2, Bu. Oke, silakan. Kelompok 2, benda-benda di bumi ciptaan Allah, manusia, hewan, tumbuhan, batu, tanah, laut, dan lain-lain. Benda di bumi buatan manusia, bangunan gedung, alat transportasi, alat rumah tangga, alat elektronik, dan lain sebagainya. Perbedaan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia yaitu ciptaan Allah tidak membutuhkan bahan baku, sedangkan ciptaan manusia butuh bahan baku untuk pembuatannya. Ciptaan Allah sangat sempurna, sedangkan ciptaan manusia tidak sempurna. Dibikin, Bu, presentasinya, Bu. Ya, terima kasih. Nanti Ibu kasih jawaban yang untuk menguatkan jawaban dari anak-anak Ibu semuanya ya. Lanjutannya sayang dari kelompok yang lain boleh? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, silakan. Ciptaan Allah yang di langit ada bulan, matahari, bintang, planet, dan sebagainya. Ciptaan Allah di bumi ada makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan benda yang tak hidup ada batu, tanah, dan gunung, dan lain-lain sebagainya. Cara mengenal Allah melalui alam semesta yaitu dengan melihat semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi, baik berupa makhluk hidup maupun benda tak hidup. Itu, Bu, jawaban kami, Bu, dari kelompok 1, Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Nak Nursida dan Nak Bahrul yang sudah mewakili kelompoknya. Ya, Nak, ciptaan Allah di alam semesta di bumi terdiri dari 2 bagian, berupa makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup seperti yang mungkin anak-anak sudah dipelajari di pelajaran IPA, ya, makhluk hidup itu yang pastinya ciri-ciri yang utamanya adalah punya nyawa, seperti itu. Ya. Nah, kemudian benda tak hidup, apa benda tak hidup ciptaan Allah di muka bumi ini banyak tadi sudah disebutkan oleh teman-temannya, ya. Nah, tadi ada menyebutkan bahwasanya perbedaan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia sangat berbeda sekali. Nah, Allah menciptakan tidak membutuhkan waktu yang lama.
Dalam menciptakan Allah tidak perlu proses. Cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Bedanya dengan manusia, kalau mau membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, butuh bahan baku, butuh proses yang lama, butuh proses berpikir untuk membentuknya seperti apa. Jadi, ciptaan Allah pastinya sempurna dan ciptaan manusia pastinya ada berbagai macam kelemahan di dalamnya. Seperti itu. Ya nak ya. Nah, cara mengenal Allah melalui alam semesta, anak-anak bisa lihat di sekitar anak-anak semuanya yang sudah setiap hari anak-anak lihat menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada. Jadi kalau ada yang tanya, "Hai, kenapa percaya Allahnya itu ada? Memangnya pernah lihat Allah?" Jawabnya apa nak? "Oh, Allah aku tuh nggak perlu dilihat. Allah aku tuh maha hebat." Buktinya apa? Dengan semua ciptaan yang bisa kita lihat setiap harinya. Siapa yang mampu menggantikan posisi bulan dengan matahari? Siapa yang mampu menggantikan malam dengan siang? Siapa yang mampu mematikan makhluk-makhluk yang hidup saat ini? Jawabannya adalah Allah. Artinya, semua yang kita lihat di alam semesta menjadi penguat keyakinan kita yang menjadi bukti bahwasanya walaupun tidak terlihat, tetapi Allahnya itu ada. Alhamdulillah selesai anak-anak Ibu. Terima kasih ya yang sudah berani presentasi ya. Dari diskusi tadi juga udah Ibu nilai ya kekompakannya, ya kemampuan untuk mengutarakan pendapat, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, ya menampung setiap masukan-masukan gitu ya. Alhamdulillah sudah semakin baik, kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Selesai materi kita untuk hari ini. Sebelumnya kita akan membuat kesimpulan. Nah kesimpulannya masih Ibu bantu. Ya, panduan-panduannya seperti biasa. Nah, buatlah kesimpulan ya sebagai tambahan catatan buat anak-anak semuanya. Materinya seperti ini, anak-anak boleh ya lakukan kesimpulannya. Ibu tunggu. Buat kesimpulan sesuai dengan arahan yang ada di sini juga boleh ditambahkan apabila anak-anak perlu nanti dari penjelasan-penjelasan Ibu tadi boleh ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, siapa itu? Saya, Bu. Oke, Husna, terima kasih. Silakan, Nak. Boleh dibacakan hasil kesimpulan yang sudah dibuat? Kesimpulan saya, Bu. Yang pertama itu rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, iman kepada Allah artinya yakin dan percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Yang ketiga, ciptaan Allah di alam semesta terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang keempat, perbedaan ciptaan Allah dengan buatan manusia adalah bahwa ciptaan Allah sangat sempurna, sedangkan ciptaan manusia tidak sempurna. Selanjutnya, bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dengan semua isinya. Dan yang terakhir, cara mengenal Allah melalui alam semesta yaitu dengan melihat dan memperhatikan semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta yang menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Itu Bu kesimpulannya Bu. Alhamdulillah bagus sekali. Terima kasih ya. Ada yang mau nambahin di kelompok lain? Cukup? Cukup ya, sudah lengkap sekali. Terima kasih Nak Rahmi. Sebagai penilaian Ibu untuk di pengetahuan ya, Ibu punya soal, silakan dikerjakan di buku TDS tugas di sekolah yang sudah dibagikan tadi ya, silakan dikerjakan. Nah, ada 5 soal ya, silakan ditulis jawabannya saja. Boleh ditulis jawabannya saja. Silakan ya, Nak. Ibu tunggu 7 menit. Silakan dikerjakan ya. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah, sudah selesai. Boleh dibacakan? Nomor 1 saja, bukti bahwasanya anak Ibu sudah selesai. Boleh nomor 1 saja? Siapa tadi yang sudah selesai? Ada?
Boleh Irda, boleh dibacakan yang nomor 1? Siapa nih lagi yang sudah selesai? Mana nih katanya yang sudah selesai? Boleh dibacakan 1 aja, nomor 1 aja. Boleh Husna? Nomor 1 jawabannya bahwa manusia tidak bisa menciptakan sesuatu dengan sempurna. Hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu itu dengan sempurna, Bu. Oke. Iya. Oke, terima kasih ya, Nak. Boleh dikumpulkan ya, kumpulkan tugasnya ya. Nah, ini Ibu juga punya tugas untuk di rumah ya, tugas di rumah dikerjakan, dikumpulkan nanti di pertemuan kita berikutnya di minggu yang akan datang ya. Ada 3 soal. Mohon untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya, terbiasa untuk disiplin. Kemudian ada tugasnya lagi, ada 2 tugas. Yang pertama itu unjuk kerja, anak-anak Ibu diminta untuk menghafalkan surah Al-Fatihah lengkap dengan artinya, ya berkaitan dengan cara mengenal Allah nanti melalui Al-Quran. Kemudian tugas yang kedua berupa proyek, anak-anak diminta untuk melakukan wawancara, ya nanti panduannya dan sistematikanya akan Ibu share di grup WA kelas kita, ya Nak ya. Bisa ya, bisa insya Allah bisa. Nah, alhamdulillah selesai materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan di cara mengenal Allah melalui Al-Quran dan melalui Asmaul Husna. Bagaimana pelajaran hari ini? Anak-anak bisa terima dengan baik? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Kalau bisa, waktu juga sudah berakhir, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Boleh kita baca sama-sama? Ayo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Oke, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan supaya bisa ketemu lagi kita di minggu depan dan jaga semangatnya untuk terus mengulang pelajaran. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mai yang telah menampilkan presentasi pembelajarannya.